dan memberikan mahkota yang mempunyai dua sifat, kemuliaan dan juga adalah kehormatan. Kehormatan berarti nilai sejati. Kemuliaan berarti memancarkan sinar cahaya kesucian Tuhan. We are created and we are crowned by glory and honor. Saudara-saudara, manusia mempunyai kemuliaan, manusia mempunyai kehormatan. Jikalau manusia tidak sadar dia mempunyai kehormatan dan kemuliaan, dia akan hidup seperti binatang. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita manusia. Apakah manusia? Wakil Tuhan yang memberikan, memancarkan, merefleksikan cahaya Tuhan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab mulia bersangkut paut dengan moral dan kelakuan. Kehormatan bersangkut paut dengan persembahan dan memberikan sesuatu yang paling bernilai untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, to worship God. Kenapa worship? Karena kita menghargai Dia. Kenapa refleksi? Karena kita mencahayakan apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Apakah engkau hidupnya memancarkan cahaya Kristus? Apakah kesucian, keadilan, kebenaran, kebajikan, cinta kasih dari Kristus bisa direfleksikan melalui hidup kita, lalu menjadi sesuatu saksi Kristus? Saudara-saudara, kemuliaan dan itu berasal dari Tuhan melalui kita yang merefleksikan, berarti kita mewakili Tuhan dan kita menyatakan kemuliaan, kesejatian, keadilan, kesucian dan kebenaran Tuhan di dalam cinta kasih kepada setiap orang yang berkenal dengan kita. Jikalau orang lain melihat kemuliaan Tuhan, melihat suci Tuhan, melihat keadilan Tuhan, melihat kebajikan Tuhan melalui refleksi kita, maka mereka akan berkata, inilah manusia yang sangat bernilai karena saya melihat Tuhan melalui dia. Saya merasakan cinta Tuhan hadir melalui dia, sehingga setiap orang yang merefleksikan Tuhan, orang-orang itu disebut saksi Kristus. Orang itu disebut sebagai wakil Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Adam dicipta dan diberikan mahkota kemuliaan. Adam dicipta dan diberikan mahkota kehormatan. Melalui kehormatan kita berbakti kepada Tuhan. Melalui kemuliaan kita merefleksi kebajikan Tuhan. Jikalau orang yang bergaul dengan kita, mereka melihat kita memancarkan, kita refleksikan, kita menyatakan kemurahan, cinta kasih, keadilan dari Tuhan, maka engkau menjadi saksi Kristus dan wakil Kristus yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Karena kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, maka Tuhan berkata, bertobatlah engkau, hei anakku, berilah hatimu kepadaku. Matamu harus melihat perjalananku, berkenan kepada semua yang adil dan baik yang kuserahkan kepada engkau. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang beres, orang Kristen yang teratur, orang Kristen yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah artinya pertobatan? Pertobatan berarti pertama berputar dan kembali kepada rencana Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan arah kepada manusia. Di dalam semua binatang, manusia adalah satu-satunya yang mukanya menghadap depan. Dengar baik-baik, engkau lihat kuda matanya satu kanan satu kiri. Manusia meskipun kanan kiri, tapi mata dua-dua mengarah hanya ke depan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mukanya mengarah ke depan. Dan dia harus mengarah ke depan, karena Tuhan cipta dia
berdiri untuk bertanggung jawab kepada Tuhan di surga, berdiri untuk menghadap depan, matanya hanya satu arah. Manusia tidak boleh bercabang hati, manusia tidak boleh kanan kiri, manusia tidak boleh semaunya sendiri melakukan kehendak, melakukan kebebasan tanpa bertanggung jawab. Karena satu arah, hanya lihat ke depan, maka kita mempunyai tujuan, kita mempunyai arah yang benar, dan kita maju pantang mundur. Inilah adalah apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dengan demikian, bertobat berarti kembali menuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah arti pertobatan? Pertobatan berarti meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan keinginan diri sendiri, lalu kembali berarah kepada Tuhan dan berkata, aku akan menyangkal diri dan aku akan mengikut Yesus Kristus. Aku akan menjadi orang yang bertobat kembali kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, pertobatan berarti membelakangkan semua kegelapan, semua dosa, dan berarah menuju kepada Tuhan, menghadapi panggilan Tuhan, menghadapi rencana Tuhan, menghadapi sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kita. Apakah arti pertobatan? Pertobatan berarti percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau seseorang bertobat, meninggalkan dosa, tapi tidak kembali kepada Kristus, itu pertobatan yang salah. Jikalau engkau menyesal dosa, engkau merasa diri kurang beres, tapi engkau tidak minta Tuhan memberikan hidup yang baru kepada engkau, engkau hanya meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada Tuhan, itu bukan pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan to depart from sin and come to Jesus Christ and accept Him as your personal Savior. Tuhan adalah Tuhan yang murah, yang mencintai kita, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang mengharapkan kita kembali kepada Dia melalui pertobatan. Saudara-saudara, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah engkau karena hukuman pasti tiba kepada manusia. Banyak manusia kira berdosa itu tidak ada resikonya, tidak ada hukumannya, tidak ada tanggung jawabnya. Tidak benar. Alkitab berkata, dari Sodom Gomora sampai semua penghakiman Tuhan yang diturun kepada manusia, memberi kepada orang-orang semua, supaya kita mengetahui dosa harus dihakimi, dosa harus dihukum. Saudara-saudara, mari kita memikirkan kesucian Tuhan, kita memikirkan rencana Tuhan, dan kita tidak terus menjerumuskan diri di dalam kejahatan, dan kita tidak terus mengkeraskan hati kita dan tidak memperduli panggilan Tuhan. Mari kita bertobat, mari kita takut kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh rela menyerahkan diri dan rela kembali kepada Tuhan, mengakibatkan sesuatu ketakutan kepada Tuhan, dan kita menjadikan orang yang sungguh-sungguh mau kembali, mau mendengar, mau mengikuti apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, sudah bertobat, lalu kita minta Tuhan memberikan hidup yang baru, memberikan hati yang baru. Dulu kita mempunyai hati yang keras seperti batu, tidak bisa bertobat, tidak mau melunakkan diri. Tapi kita minta Tuhan, robahlah aku, beri kepadaku hati yang lembut, beri kepadaku hati yang daging. Di dalam Yeremia dikatakan, aku akan berhentikan engkau daripada hati yang membatu, dan aku akan mengkaruniakan engkau hati seperti daging. Saudara-saudara, hati yang membatu sudah tidak bisa sadar, tidak bisa bertobat, dan tidak mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak akan berubah. Tetapi hati yang sudah bertobat, yaitu hati yang mau melembutkan diri dan mengetahui Tuhan, kiranya engkau merubah saya menjadi orang yang taat, merubah saya menjadi orang yang dengar,
merubah saya menjadi orang yang mau menerima pengajaran. Saudara-saudara, stony heart and a heart of flesh. Hati membatu dan hati kedagingan. Sudah engkau dengar firman Tuhan, sudah engkau baca kitab suci, setelah engkau mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan, engkau tetap mengkeraskan hatimu. Tak ada orang bisa menolong engkau, tak ada orang bisa merubah engkau. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, make me obedient, make me commit myself, make me want to be changed by your spirit. Roh Kudus merubah kita. Roh Kudus membuat kita lembut dan bikin kita taat kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau mendengarkan firman-Mu, jangan keraskan hatimu. Ini kalimat dinyatakan di dalam buku Ibrani. Tuhan berkata, jikalau hari ini Tuhan berkata ke dalam hatimu, janganlah engkau mengeraskan hati, janganlah engkau mengkeraskan jiwamu, tapi engkau harus melembutkan diri. Minta Tuhan merubah hati kita. Saudara-saudara, setelah kita dirubah, setelah kita dilembutkan, kita sadar itulah dosa, kita sadar itulah tidak memperkenan Tuhan. Lalu kita sungguh-sungguh menanti kuasa Roh Kudus merubah kita, membawa kita kembali kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Tuhan berkali-kali berkata ke dalam hati kita. Tuhan berkali-kali memberi kesempatan untuk tidak bertobat. Tapi begitu banyak orang Kristen, sekali dengar mengabaikan, dua kali dengar mengabaikan, tiga kali mendengar tidak peduli. Akhirnya Tuhan tidak lagi berkata, Tuhan tidak lagi menggerakkan hatimu. Tuhan membiarkan engkau hidup di dalam seenak sendiri, semau sendiri melawan Tuhan. Tuhan membiarkan engkau. Di dalam Roma pasal 1 ayat 26, ayat 28 dan ayat 30, 3 kali God give them up. Waktu saya membaca ketiga kali itu, saya takut luar biasa. Tuhan membiarkan mereka kaku, membiarkan mereka tidak dengar, membiarkan mereka mengkeraskan hati, dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana. Di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, Dia mempunyai 5 langkah. Pertama, rencana yang diberikan oleh orang yang mau taat kepada Dia. Saudara, jangan kira engkau sendiri bisa merencanakan hidupmu, dan engkau kira Tuhan tidak merencanakan hidupmu, dan engkau seenak-enak, sewenang-wenang berbuat dosa. Itu bahaya yang paling besar. Kedua, setelah Tuhan merencanakan, engkau tidak mau dengar, maka Tuhan memimpin engkau supaya engkau masih bisa bertobat. Tapi engkau sudah direncanakan, tetap tidak mau dengar, maka Tuhan memimpin engkau, harap engkau boleh berubah. Engkau masih tidak mau dengar. Ketiga, Tuhan memberikan sesuatu kelonggaran, mengizinkan engkau semau sendiri. Nah, di dalam ketiga ini sudah mulai bahaya. Tuhan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan izin. Kamu mau apa? Kamu mau semau sendiri? Kamu mau melawan aku? Aku mengizinkan engkau melawan. Di dalam hal ini, manusia kira dia menang. Manusia kira dia lebih kuat dari Tuhan. Engkau mau saya baik? Saya tidak mau. Engkau mau saya suci? Saya tidak mau. Saya melawan engkau. Tuhan bilang, engkau kira engkau bisa melawan engkau? Ketiga, biarkan dia seperti bebas. Dengar kalimat di bawah ini. Jikalau Tuhan lagi tidak memberkati engkau, Tuhan tidak lagi memberikan peringatan kepadamu, Tuhan tidak lagi mengirim pendeta-pendeta yang berani tegur dosamu, saudara, engkau mulai berada di dalam kelalaian dan di dalam kebahayaan yang besar. Because God is now let you go. Tuhan membiarkan engkau. Keempat, Tuhan mengkeraskan hatimu. Di dalam Alkitab
khususnya di dalam buku Keluaran, Tuhan mengkeraskan hati daripada Firaun. Berkali-kali Tuhan berkata, aku mengeraskan hati Firaun. Saya mau tanya, hati Firaun kaku sendiri baru dibiarkan oleh Tuhan, atau Tuhan dari permulaan tidak mau memberikan pertobatan biar dia terus kaku? Karena Firaun mengambil keputusan untuk kaku dan tidak mau dengar Tuhan. Tuhan berkata, oke, you mau kaku, saya kasih kaku. Saya biarkan engkau kaku. Dan orang yang sudah biasa kaku, tidak mau dengar seruan Roh Kudus, tidak mau dengar gerakan Roh Suci, maka orang itu akhirnya dibiarkan Tuhan makin lama makin kaku. Kalau sudah makin lama makin kaku, Tuhan tidak lagi menggerakkan dia, membiarkan dia makin lama makin menganggap diri benar. Saya berbuat dosa, tetap tidak apa. Saya pergi berzina, main perempuan, tetap sehat sekali. Saya pergi berbuat segala macam dosa dan masih memberikan kesehatan yang cukup. Bukankah berarti Tuhan takut sama saya? Bukan berarti Tuhan tidak bisa berapa-apa di dalam hidup saya, karena saya mempunyai kekuatan, kekakuan yang mengalahkan pimpinan dua. Inilah orang yang kurang ajar kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, oke, you mau menikmati kebebasan yang tidak bertanggung jawab, saya biarkan. Terakhir, Tuhan membiarkan dan tidak lagi menyentuh, tidak lagi berbicara, biar dia mati, binasa, dan tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, saya kalau mempelajari Alkitab, melihat pimpinan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Dia mempunyai tahap-tahap, dari merencanakan, menjadi pemimpin, lalu mentoleransi, lalu membiarkan, akhirnya membiarkan engkau sampai mati. Tidak ada kesempatan bertobat lagi. Waktu itu tidak ada jalan lain, hanya menuju kepada kebinasaan. Saudara, mengapa harus binasa? Mengapa harus melanggar Tuhan sampai dibuang oleh Tuhan? Mari kita minta Tuhan memberikan jalan kepada kita. Mari kita kembali minta Tuhan mengampuni kita, memberikan jalan supaya kita dilunakkan hatinya, diberikan hati seperti daging yang gemuk, yang masih mau dengar, yang bisa disentuh oleh Roh Kudus. Dan kita berkata, Tuhan, jadikan saya anakmu yang taat, yang turun kepada Engkau. Saudara-saudara, pertobatan berarti jalan sesungguhnya kembali kepada Tuhan. Pertobatan berarti masih menghargai Roh Kudus yang berkata-kata di hati kita, menggerakkan kita dan rela merubah kita. Dan kita sungguh-sungguh minta Tuhan pimpin sehingga kita tidak kaku sampai mati. Saudara-saudara, pertobatan ini panggilan dan ini tujuan. Ini satu rencana Tuhan untuk setiap orang yang berdosa di dunia. If you return to me, jika engkau kembali kepadaku, engkau sungguh-sungguh mentaati aku akan memberikan pembaruan, aku memberikan pengampunan, memberikan hidup yang baru untuk merubah engkau. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis kalimat pertama, bertobatlah karena kerajaan Allah dekat. Di dalam kalimat pertama Yesus Kristus, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, inilah kalimat dari perjanjian baru yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yang diulangi oleh Yesus Kristus, menjadi seruan kepada seluruh dunia, bertobat. Saudara-saudara, apakah engkau kira engkau berbuat dosa, engkau mempunyai hari depan yang baik? Apakah engkau kira engkau berbuat dosa, engkau terus melawan Tuhan, engkau boleh mendapatkan anugerah Tuhan lebih banyak? Tidak. Saudara-saudara, barang siapa yang melawan Tuhan dan tidak habis-habis mengkeras hati melawan Tuhan, Tuhan akan membiarkan dia menuju kepada kebinasaan.
Dan sesudah itu terjadi, engkau tidak mungkin kembali. Engkau tidak mungkin bertobat karena kesempatan sudah lewat. Dan Tuhan membiarkan engkau binasa di dalam kegelapan. Mari kita semua di hadapan Tuhan minta kepada Tuhan Yesus, minta kepada Roh Kudus, jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Beri kami kesempatan untuk bertobat, dan kami sungguh-sungguh mau dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih yang besar dari Yesus Kristus, itulah dorongan paling penting di dalam menjadikan kita bertobat. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, mengalirkan darahnya, memberikan tubuhnya yang menjadi tubuh seperti roti yang pecahkan. Inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Inilah darahku yang ku alirkan bagimu, supaya dosamu bisa diampuni. Tidak ada orang mempunyai cinta lebih dari Yesus Kristus. Tidak ada orang mempunyai penyerahan diri lebih menakutkan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus dipukul, dicambuk, dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya sangat mencintai lukisan yang indah, sehingga lukisan-lukisan yang terindah dalam sejarah saya mempelajari ribuan lukisan, dan di antaranya ratusan yang saya beli, saya taruh di museum di Jakarta. Saudara-saudara, pada waktu saya mengumpulkan kematian Kristus di atas kayu salib, saya melihat ada yang seperti badannya utuh, tapi ada yang badannya semua lubang-lubang karena cambukan beribu-ribu kali. Yang paling mengerikan saya adalah lukisan dari seorang Jerman yang namanya adalah Matthias Grunewald. Dia seumur hidup menggambar 3. Yang paling besar saya suruh copy, suruh gambar dan taruh di dalam museum itu. Orang yang gambar itu bukan Kristen. Saya suruh orang cari dia gambar, lalu dia sudah gambar, dia akhirnya sakit hati, sedih sekali, dan dia berkata, ini kali pertama saya gambar lukisan ini. Ini juga kali terakhir seumur hidup saya gambar lukisan ini. Saya tanya, kenapa ini terakhir? Engkau tidak mau gambar-gambar indah? Saya tidak ngerti mengapa manusia begitu kejam membunuh orang seperti ini. Kalau saudara ada waktu ke Jakarta, lihat lukisan itu, engkau lihat tubuhnya semua sudah robek-robek karena cambuk yang diberikan kepada Yesus Kristus. Setiap cambuk itu 7 cabang. Setiap cabang itu 7 kaitan. Satu kali pukul Yesus, dilepaskan, maka 49 tempat kulitnya sudah pecah, darah keluar. Satu kali pukul, 49 lubang di tubuh Yesus. Orang Israel waktu dipukul sama orang Romawi, mereka pukulnya berapa kali? 40 kali. Satu kali pukul 79 lubang. 40 kali pukul berapakah? Ribuan lubang. Jadi orang gambar Yesus, menggambar dia dipaku di atas kayu salib dengan tubuh yang licin, badannya masih sangat sempurna, itu tidak benar. Mereka gambarnya kurang setia. Tapi Matthias Grunewald yang lukisannya ada di Jerman, yang saya copy di Jakarta, itu yang paling sungguh-sungguh cocok dengan Alkitab. Yesus seluruh badan kena pukulan dari cambuk yang kaitan besinya, satu kali 40 kali. Coba hitung berapa? Seluruh badan rusak, seluruh kulit pecah, seluruh lubang mengalirkan darah, dan tangannya bengkok, peluntir, tubuhnya, kakinya semua tak karu-karuan karena terlalu sakit. Itulah cinta Tuhan.
Itulah pengorbanan anak Allah di atas Golgota. Saudara-saudara, demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, Amen, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adakah kita mencintai Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mengerti berapa banyak korban yang dialami oleh Kristus? Berapa banyak penyakit yang diderita oleh Dia pada waktu Dia dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya waktu mengumpulkan semua lukisan tentang Yesus di salib, banyak orang hebat sekali lukisannya, tapi saya tidak menghormati, karena saya mengetahui yang sungguh-sungguh yang menyatakan kesejatian Kristus di salib cuma satu orang Jerman, Matthias Grunewald. Waktu dia kembar, kaki Yesus peluntir, di atasnya ada satu kaki daripada domba. Dia mau mengatakan Yesus mati di atas kayu salib menjadi domba Allah yang tersembelih, yang mati mengganti engkau dan saya. Karena cintanya begitu besar, Dia korban begitu besar, Dia mengalami kesakitan begitu besar, dan di situ ditambah satu kaki daripada kaki domba yang muncul di atas itu. Saya tidak ngerti, tapi saya tahu Dia sungguh-sungguh mau beritahu kepada manusia, Yesuslah yang mengganti kita sengsara, menderita di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk merenungkan kematian Kristus. Saudara-saudara, kalau engkau tanya, pasti betul, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Saya hanya menjawab satu hal. Makin mengerti, engkau makin mengerti sengsara Kristus untuk mengganti kamu. Makin mengerti, makin mungkin engkau mencintai Tuhan. Barang siapa yang tidak tahu bagaimana Kristus menderita sengsara untuk kita, orang itu tak mungkin mengetahui apa namanya cinta Tuhan. Cinta Tuhan adalah merenungkan kematiannya, merenungkan sengsaranya, merenungkan penderitaannya di atas kayu salib. Calvin berkata, Yesus di atas kayu salib, Dia telah menderita hukuman Kristus yang paling besar. Saudara masih mengetahui pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir, itu hari yang disebut hari Paskah. Paskah berarti melewati. Malaikat tidak membunuh, mereka melewati rumah itu. Kenapa melewati? Karena di rumah itu ada darah yang dicoret di atas ambang pintu. Jikalau Kristus dan darahnya berada di luar ambang pintu kita, berarti malaikat tidak membunuh anak sulung di dalam kita. Berarti keselamatan tiba kepada kita. Dan itulah caranya Tuhan menyelamatkan manusia melalui Kristus yang mati dan menanggung dosa, menderita semua sengsara untuk mengganti engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus Kristus dimatikan di atas kayu salib, di situ Dia menanggung dosa. Dan Alkitab berkata, domba hari Paskah tidak boleh dimasak dengan air, harus dibakar dengan api. Apa artinya? Saudara baca kitab suci, pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir, malam itu mereka membunuh domba. Malam itu mereka memanggang domba. Kenapa memanggang? Bukan masak. Bukan masak dengan air. Engkau boleh pakai masakan domba, boleh pakai panggangan domba. Tapi Alkitab mengatakan tidak boleh pakai air, tidak boleh masak pakai air. Ya harus panggang. Karena Yesus Kristus di atas salib mengganti kita menerima api neraka. Itu artinya. Oh, saya sangat takut. Saya sangat sedih mengerti setiap kalimat yang begitu penting. Hei Israel,
Waktu hari itu mereka keluar dari Mesir, ini melambangkan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan yang sudah mati bagi engkau, dan engkau mesti makan domba yang dipanggang. Kenapa domba dipanggang bukan dimasak? Karena domba itu menerima sesuatu api yang mengganti neraka. Yesus mengganti kita menerima api neraka supaya kita boleh diselamatkan, kita dilepaskan daripada dosa. Ini cinta kasih yang ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu engkau harus pakai sepatu, engkau harus ikat pinggang, engkau harus angkat tongkat. Begitu malam itu engkau sudah menyembelih domba, engkau makan domba yang dipanggang. Selesai, langsung keluar dari Mesir. Apa artinya? Pertobatan berarti harus segera meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghayati kematian Kristus yang sudah mengganti kita seperti domba yang dipanggang. Kristus mati menerima kesengsaraan daripada neraka. Lalu kita kembali minta Tuhan memberikan hidup baru. Kita berjalan di dalam rencana. Saudara-saudara, saya harap ini malam kita mengerti sesuatu rencana keselamatan yang mempertobatkan kita yang menderita sengsara di atas kayu salib. Kristus yang telah menanggung dosa dan telah menanggung semua kutukan kita dan membawa kita menjadi orang Kristen sejati. Saya akan selesaikan khotbah hari ini dan saya akan tanya, maukah engkau betul-betul mencintai Tuhan, betul-betul mengikut Tuhan, betul-betul menjadi orang yang meneladani Kristus setelah dia mati bagi kita? Kita mau mati beserta dengan dia, dan kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup terhadap dosa, hidup mati terhadap dosa, dan hidup terhadap kebenaran Tuhan. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati kita, menjadikan kita orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam. Pada waktu kita semua tunduk kepala, masuk di dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa yang berkata, Tuhan, jadikan saya seorang Kristen yang sejati, jadikan saya seorang Kristen yang bertobat, meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh menerima Kristus yang mati bagi saya di atas salib. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Maukah saudara berkata, saya rela menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang hari ini rela menerima Tuhan sebagai juru selamat, silakan angkat tangan saudara. Siapakah yang berkata saya menerima Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapakah? Mari kita tunduk kepala, tidak masuk berdoa. Barang siapa yang mau berdoa bersama di dalam kebaktian ini, silakan maju ke depan. Kita sama-sama berdoa, minta diterima oleh Tuhan, bertobat dari dosa, menjadi orang Kristen yang sejati. Barang siapa mau berdoa bersama-sama, sekarang berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Saudara-saudara mau berdoa bersama-sama, silakan berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Siapa saja sekarang berdiri dan maju ke depan. Maju ke depan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih.
siapa yang berkata, saya mau menerima Tuhan Yesus, saya mau bertobat, saya minta Tuhan mengampuni dosaku dan Tuhan membersihkan hatiku, berdoa di hadapan Tuhan, silakan berdiri dan maju ke depan. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Semua yang mau berdoa maju ke depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ada lagi, silakan maju. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita menyanyi 2 kali lagi. Saya akan tutup panggilan ini. Barang siapa yang mau berdoa, minta pengampunan dari Tuhan, silakan berdiri dan maju ke depan. Mari kita menyanyi 2 kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Panggilan terakhir, setelah nyanyi sekali lagi tutup panggilan. Barang siapa yang mau berdoa bersama-sama, sekarang berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Terakhir kali. Bapa, terima kasih. Siapa lagi maju ke depan? Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita semua berdiri. Para hadirin semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa beserta mereka yang berdiri di depan untuk minta pengampunan dari Tuhan. Dan sekarang setelah semua berdiri, saya minta yang berdiri di depan ikut saya berdoa 1 kalimat demi 1 kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada hari ini Engkau berkata-kata ke dalam hatiku. Saya mengetahui saya orang berdosa. Saya terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi Engkau mencintai aku. Engkau mengharapkan aku bertobat, meninggalkan dosa. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib mengganti aku. Oh Tuhan, ampuni saya. Berilah keselamatan kepadaku. Berilah pengampunan dosa kepadaku. Jadikan aku orang yang sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Dengar doaku ya Tuhan. Aku menyerahkan diri aku dan seluruh hidup aku hari depan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah aku, jadikanlah aku orang yang sungguh-sungguh hidup suci memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.